kehidupanmu. Seperti firman-Ku mengatakan, jangan pernah takut. Buk yang Kuberikan itu adalah ringan. Aku ada di sana. Seperti Ayub, Kuberikan buk kepada dia. Tapi Aku memberikan kekuatan. Seluruh orang dekatnya, seluruh, bukan hanya sahabat-sahabatnya, bukan hanya istrinya, anak-anaknya, semua apa yang ada padanya, padahal dia adalah saleh. Pada zaman itu tidak ada lagi orang yang saleh selain daripada Ayub. Segala sesuatu yang Kupercayakan kepadanya, semua saya ambil. Engkau tidak mendengar, engkau tidak melihat. Bagaimana percakapan saya dengan iblis? Di mana Ayub anakku? Enggak apa-apa, silakan. Engkau boleh menjamah ibunya, tetapi rohnya adalah milikku. Artinya, sesungguhnya setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak perlu takut akan kehidupannya. Tidak perlu engkau khawatir. Tuhan percayakan. Kalau Tuhan sudah memegang kendali kehidupanmu, kau tidak perlu khawatir tentang makan. Kau tidak terlalu khawatir tentang keadaan dunia ini, karena dunia ini adalah pembentukan Allah sendiri. Tuhanlah yang membentuk, Roh Kuduslah yang membentuk dengan kuasanya dunia ini. Sampai kemuliaannya itu datang, kerajaannya yang tidak tergoncangkan itu datang. Ingatlah baik-baik. Tetap dunia ini di dalam kendali daripada si pencipta. Di awal permulaan ada bumi ini dan dunia ini. Siapa yang mempunyai? Siapa yang menciptakan? Allah sendiri yang menciptakan. Aku menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Aku. Aku menciptakan gelap. Aku menciptakan terang. Aku menciptakan laut. Aku menciptakan bumi. Aku menciptakan darat. Aku menciptakan binatang-binatang. Apalagi hidupmu yang digambar, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tentu engkau ada maksud daripada Allah itu sendiri untuk engkau didatangkan atau dibuat di dunia ini, diletakkan di dalam dunia ini, di bumi ini, supaya engkau menjadi terang, supaya engkau menjadi berkat. Karena apa? Terang ilahi Kristus sudah menerangi hidupmu dengan kematiannya di kayu salib. Yang dulunya engkau hidup di dalam kegelapan, yang dulunya engkau hidup di dalam jurang maut, yang dulunya hidupmu ada di dalam kematian dunia ini, engkau dibangkitkan, engkau dihidupkan di dalam kebangkitan dan kehidupan Kristus Yesus. Itu kuncinya. Berarti engkau orang-orang yang diselamatkan Kristus. Yang menjadi pertanyaannya, sampai Dia menyatakan kemuliaannya dan kerajaannya kedua kalinya itu, apakah engkau tetap setia? Engkau tidak menyangkal Dia, engkau tidak membelok di dalam kehidupanmu? Sungguh-sungguhlah, karena di dalam engkau ada niat di dalam hatimu untuk sungguh-sungguh. Tuhan topang itu hidupmu. Sekalipun firman-Ku mengatakan pencobaan-pencobaan yang kau alami itu tidak seberapa, tidak melampaui kekuatanmu, karena Kristus ada di dalam kesengsaraan itu, di dalam padang gurun itu. Lihat bangsa Israel. Kenapa? Allah sendiri yang memerintahkan Musa dan Harun. Tapi kenapa juga Tuhan mengeraskan hati Firaun? Seakan-akan bertolak belakang. Tuhan menguji Musa. Bagaimana dia sudah berbicara langsung kepada
kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah berbicara kepada dia juga. Bahkan sudah menunjukkan kehadirannya dalam kehidupannya. Bahwa dia diselamatkan daripada kekejaman bangsa Firaun. Bahwa bayi-bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh. Tetapi dia diselamatkan. Untuk tujuan supaya dia juga diperhadapkan dengan Firaun. Dengan kuasa yang lebih luar biasa dari Tuhan. Supaya dia bisa membawa bangsa Israel keluar ke tanah Kanaan. Yang dimana Tuhan janjikan hal itu kepada bangsa Israel. Tapi tidak mudah. Ada ujian. Ada cobaan iman. Ada cobaan semangat atau kekuatan daripada Musa. Bukankah Tuhan tahu seberapa kuat, seberapa teguhnya imannya Musa? Tahu Tuhan itu. Tapi di situ lagi dibentuk lagi iman percaya daripada Musa. Biarpun dia petah lidah, tidak cakap berbicara, Tuhan pakai Harun abangnya. Padahal Tuhan sudah menunjukkan suatu mujizat. Ini loh aku Musa, jangan takut. Kenapa Tuhan buat lagi suatu seakan-akan pertentangan hal itu? Kuasa atau mujizat yang diberikan Tuhan, yang ditunjukkan Tuhan ke Firaun. Kenapa dunia ini bisa lakukan dengan hal yang sama? Inilah yang dikatakan mujizat palsu dengan mujizat yang daripada Tuhan. Supaya tahu perbedaannya. Ada enggak yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir-penyihir, dukun-dukun itu dengan yang dibuat oleh Tuhan? Mereka bisa membuat seperti yang dibuat, yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi mereka tidak bisa mengubah apa yang terjadi, seperti katakanlah mereka tidak bisa mengusirnya atau membuat mati. Hanya membuat mereka banyak kata-kata tapi tidak bisa mengeluarkan. Inilah sesuatu yang harus diteliti. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau sudah dibuat suatu ujian itu, dia tidak lepas sendiri, tetapi dia topang, dibuat jalan keluar. Itulah perbedaan. Di dalam jalan keluar itu pun, disitulah terletak sukacita, berkat, kemenangan bagi orang yang diizinkan Tuhan. Itu karena Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Maka oleh karena itu, jangan perlu takut. Tidak ada yang perlu kau takuti kalau kau ada Allah di pihakmu. Seperti firman-Ku itu mengatakan di Roma 8 ayat 8, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan bagi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang jadi pertanyaan, sudahkah engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti lagu tadi? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Itulah yang Tuhan kehendaki dari hidupmu. Bagaimana engkau supaya dapat api Roh Kudus dari surga? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Kau pasti diterangi hatimu, diterangi perjalananmu. Itulah suatu ujian. Kenapa Tuhan membuat suatu perumpamaan Ayub itu? Tapi kenyataannya begitu di dunia ini kan. Saat engkau kaya, semua menjadi temanmu.
Semua menghormati engkau. Semua menjunjung engkau. Kalau persinya itu, kekayaan itu datang dari dunia ini. Tapi coba kekayaan yang diletakkan Tuhan, dipercayakan Tuhan bagimu, terus engkau percaya dan menyerahkan kekayaan dari surga itu adalah untuk kembali kepada Tuhan. Engkau tidak menguasainya sendiri, tetapi kau biarkan Tuhan menguasainya. Berarti engkau memiliki kerendahan hati dan menyadari betul bahwa apa yang kau miliki saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Engkau tidak akan ada alasan untuk sombong. Engkau tidak ada alasan memegahkan diri kepada orang. Ayub aja, dia menyadari betul istrinya adalah anugerah Tuhan, anak-anaknya adalah anugerah Tuhan, kekayaan yang diberikan adalah anugerah Tuhan. Tuhan preteli, Tuhan lepaskan semua itu dari hidupnya. Bukankah dia orang saleh? Bukankah dia orang yang percaya kepada Tuhan? Maka Tuhan uji kembali imannya. Bagaimana Ayub mengatakan kepada teman-temannya, kepada istrinya, tidak hanya yang baik-baik saja yang kita terima dari Tuhan, yang tidak baik pun kita harus terima. Diejek, ditinggalkan oleh teman-temannya, tapi dia tetap mengatakan bahwa hidupku ini adalah anugerah Tuhan. Baru Tuhan kembalikan 2 kali lipat kambing dombanya, hartanya, kemuliaan yang Tuhan ambil, Tuhan berikan 2 kali lipat. Inilah yang sebagai contoh yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di firman di Korintus mengatakan, ini pencobaan yang kuberikan ini pencobaan kecil kok. Sedikit aja kamu sudah cengeng. Tidak makan aja sudah cengeng. Sedikit uangmu atau di rekeningmu sudah engkau khawatir. Yakinlah engkau bahwa Tuhan lebih tahu. Sekalipun kau tidak pintar, sekalipun kau tidak pandai mengelola, tapi Tuhan memberikan ke depan apa yang kau inginkan dan butuhkan. Karena Tuhan tidak pernah dia salah mempercayakan anak-anaknya menerima janji Tuhan yang sangat luar biasa. Begitu banyak janji Tuhan alam yang luar biasa. Jangan pernah ragu sedikit pun janji itu. Karena apa? Tuhan memulai segala sesuatu janjinya bagi anak-anaknya. Berarti dia akan meneruskan dan terus memenuhi janji itu dengan kekuatan daripada surga. Maka jangan engkau ragu sedikit pun. Maka engkau jangan pernah engkau bimbang tentang janji Allah yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup. Disitulah engkau butuh api Roh Kudus dengan hikmat yang telah dipercayakan kepadamu. Tidak dari dirinya, tidak dari pikirannya, tidak dari kacamata dunia ini, tapi dari kacamata Roh Allah, di mana surga memberikan janji-janji yang luar biasa. Pergumulan hidup orang percaya saat ini adalah bagaimana ke depan survive hidup mereka dengan usaha dan kekuatan mereka. Saya sudah katakan bahwa masa-masa 7 tahun kesusahan ini, siapa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan persiapkan lumbungnya untuk menghadapinya. Tuhan adakan berkat-berkat supaya dia di masa kesulitan dia tidak mengalami, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tekunlah dalam doamu. Jangan kau lelah, jangan bimbang itu yang Tuhan kehendaki. Jangan kau bimbang, jangan khawatir. Serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Bersinar, bersinar
di dalam kehendak Tuhan. Dalam kesusahan tetap kau di dalam kehendak Tuhan. Dalam keadaan apapun tetap kau di dalam kehendak Tuhan. Karena sinarnya itu menampakkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Jaminan hidupmu apa sih? Kristus kan? Yang sudah menjamin sampai kekekalan. Jadi apa sih yang dikhawatirkan manusia itu? Mau ingin menumpuk harta? Di mana hartamu berada, di situ kau berada juga pikiranmu. Tapi Tuhan mau jangan harta ini membuat engkau menjadi hidup di dalam kegelapan. Justru harta yang kekayaan yang dipercayakan Tuhan, kau semakin berkat menjadi terang bagi orang lain. Kehidupan manusia saat ini sudah keinginan-keinginan dunia yang sudah semakin nyata dalam kehidupan kekristenan sekarang. Gereja juga begitu. Yang penting jemaatku banyak orang bergereja, hatiku senang. Ini buktinya berhasil pelayananku. Buktinya ini aku diurapi Tuhan, aku dipakai Tuhan. Harta kekayaan pun ku dapat dengan adanya itu. Engkau tidak menyadari dalam pelayanan harta pun bisa menjerat engkau dan jatuh engkau di dalam jerat itu sendiri. Pemikiranku, analisaku, tafsirku yang benar. Karena aku sudah profesor doktor teologi, tapi Tuhan tidak. Apakah karena profesor doktor teologi itu engkau menjadi lebih hebat dari orang lain? Yang Tuhan mau, apakah engkau melekat hatimu kepada Tuhan? Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, profesor, doktor, dan apapun MTH, apapun itu semua jabatanmu itu atau gelarmu itu, kau harus menyadari nggak ada artinya itu. Karena Tuhan pun kau dibuat lebih dari profesor, doktor, teologi atau apapun itu. Jika engkau hatimu melekat kepada Tuhan, Tuhan pun akan mempercayakan engkau karunia rohnya. Tuhan pun akan mempercayakan engkau karunia 2 kali lipat dari apa yang sudah ada di Tuhan percayakan. Hikmah pun bisa Tuhan berikan 2 kali lipat untuk membedah atau menafsirkan firman-firman ini untuk kau bagikan dengan cara pemikiran Kristus, dengan cara daripada hati Kristus yang terkandung di dalam kebenaran firman itu sendiri. Harus seperti itu. Barulah Tuhan memakai engkau dengan hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Orang yang mendengar diurapi oleh Tuhan. Jadi orang pun mendengar, menusuk firman itu. Inilah yang dikatakan, firman itu bagaikan pedang bermata 2, bisa membelah antara jiwa dan tubuh, memisahkan. Disitulah orang menyadari betul hidupmu itu hanyalah kasih karunia Kristus. Hidupmu itu adalah anugerah. Hidupmu itu adalah hanya belas kasihannya, kemurahannya. Jadi tidak perlu ada kesombongan. Sombong rohani, sombong karena engkau memiliki jabatan, sombong karena engkau memiliki harta. Itu semua adalah sampah. Mana yang kau pilih? Tuhan percayakan harta dan jabatan, tetapi engkau di luar Tuhan. Tetapi Tuhan percayakan engkau harta, kerajaan, mahkota, tetapi engkau tetap di dalam Tuhan dan engkau tidak sombong.
maka apa yang Tuhan percayakan itu Tuhan tambahkan. Maka Salomo mengatakan, apa yang kau perlukan Salomo dari aku? Dia bilang, Tuhan, aku tidak perlu harta. Yang perlu bagiku adalah hikmat. Buat apa itu Salomo? Supaya aku bisa mempunyai hikmat membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik dalam memimpin kerajaan ini. Firman Allah sendiri mengatakan sampai zaman ini, bukan 2000 tahun yang lalu itu, sampai zaman ini, sampai detik ini, tidak ada yang melebihi harta Salomo. Boleh dong bertanya, kira-kira Salomo itu yang mewarisi hartanya dulu 2000 tahun yang lalu waktu Yesus datang, siapa ya? Ada banyak orang, mau termasuk keturunan dari Salomo ini yang sudah kaya sekarang, pemimpin-pemimpin dunia dalam kebisnisan. Dan mereka itu juga kok yang lagi menunjukkan powernya di dalam dunia kegelapan. Kenapa? Mereka mau menunjukkan identitas mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, akan timbul suatu bidat di dalam kehidupan mereka. Tidak perlu Tuhan. Toh juga kita bisa berdiri di kaki kita sendiri dengan kita pintar. Kita bisa menciptakan dunia ini, kita bisa mengatur dunia ini, kita bisa mengontrol dunia ini dengan kekuatan kita sendiri, dengan alat yang kita ciptakan sendiri. Sekali lagi saya katakan, itulah alat yang dipakai mereka yang menghancurkan mereka sendiri. Kasih dirimu, beri dirimu dikontrol oleh Tuhan. Apapun cara mereka, baik melalui virus-virus atau melalui kejadian apapun ke depan, kalau kau berikan hidupmu dikontrol oleh Tuhan, apapun itu. Sekarang kan semua dipaksakan sesuai dengan kehendak mereka. Itulah pengontrolan mereka atas dunia ini. Sehingga mereka sudah mempunyai suatu identitas yang sama, supaya mereka bisa dikontrol, termasuk hidup umat-umat Tuhan. Tetapi ingatlah, ada kuasa darah Yesus. Saat peraturan ini harus dilakukan dan harus semua mau, ingatlah, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Sekalipun mereka mendata identitas umat manusia, tetapi darah anak domba Allah akan melindungi anak-anak Tuhan. Darah anak domba Allah akan membungkus semua kehidupan anak-anak Tuhan. Number mereka boleh mereka tahu, tapi ada roh Allah yang mereka tidak bisa kontrol di dalam hidup manusia itu sendiri. Jika roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari seperti Daud menari. Artinya apa? Daud menari karena ada roh Allah dalam hidupnya. Kau pun kalau kau ada roh Allah dalam hidupmu, yaitu api Roh Kudus, alat secanggih apapun di dunia ini nggak bisa mengontrol hidupmu. Artinya engkau akan diluputkan dari alat-alat mereka. Kok bisa? Bisa dong, namanya Tuhan. Bisa dong, kalau kau bisa dipindahkan ke negara Eropa sana, bisa. Kau mau ditemukan di sana, kau dipertemukan dengan siapapun, bisa dong. Allah kuasa melakukan segala perkara. Maha besar Tuhanku. Itu dia. Orang bumi ini dia letakkan dengan tangannya.
Apalagi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Berarti karakter Kristus sudah ditanamkan sebelum engkau ada di rahim ibumu. Sebelum dunia diciptakan berarti dulu engkau sudah ada. Nih, tanggal sekian bulan sekian engkau di rahim ibumu dan engkau keluar tanggal sekian bulan sekian. Dan masa depanmu ke depan sudah dibuat. Itulah yang tidak disadari manusia. Kalau disadari, pasti hidupnya terus berjalan di dalam kebenaran Kristus. Semua firman itu menjadi roti, menjadi daging dalam hidup. Itulah api Roh Kudus yang memenuhi engkau. Membaca firman juga engkau nggak mau, umat-umat Tuhan. Bagaimana engkau akan dipenuhi? Bagaimana engkau diluputkan dari masa-masa kesusahan dan kesengsaraan saat ini? Lihat tuh, dunia sudah bergejolak. Nanti akan terjadi di Wahyu, waktu Yohanes itu menerima di Pulau Patmos. Sekalipun engkau memiliki uang, tetapi tidak ada bisa menjual dan tidak ada bisa membeli. Jadi bagaimana dunia ini? Sekarang kan nggak perlu, nggak pakai alat tukar lagi kan? Semakin mereka permudah, tapi justru itulah alat yang hancur nanti dibuat Tuhan. Alat yang dibuat mereka itu kan tidak tahan lama. Alat tukar yang dibuat mereka itu kan hanya sementara, seakan-akan mempermudah. Seharusnya bangsa Indonesia atau bangsa lain pun membuat suatu dua sistem, manual atau elektrik, zaman sekarang ini. Supaya apa? Saat terjadi nanti kekacauan, Tuhan izinkan hal itu. Supaya Tuhan melihat hati anak-anaknya yang murni menanti kemuliaan yang kekal itu. Kenapa tidak sekarang Tuhan dibatalkan? Tidak. Ini adalah sesuatu bagaimana Tuhan Yesus Kristus memilih anak-anak yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Harus dibuat seperti ini. Lihat perjalanan rasul-rasulnya. Ke-12 muridnya itu. Orang mereka udah dekat kok sama Kristus. Banyak kekhawatiran dalam hidup mereka, ketidakpercayaan bahwa Yesus yang makan duduk bersama mereka. Berapa lama? Cukup lama. Kenapa mereka nggak langsung percaya? Iman mereka dibawa, diproses. Supaya saat Tuhan kembali ke surga, mereka itu sudah siap dan kokoh imannya. Sekalipun mereka diusir. Seperti Pak Petrus kan? Di penjara. Paulus di penjara. Dipenggal kepalanya. Coba. Tapi mereka tidak takut dengan kematian. Mereka tidak kekurangan dari segi makanan, dari segi kebutuhan. Tetapi pengajaran yang diberikan mereka itu mengancam jiwa mereka, mengancam hidup mereka, terancam hidup mereka. Tapi sedikit pun tidak ada kekhawatiran bagi kehidupan semua murid-murid dan rasul-rasulnya. Karena apa? Sudah ada roh Tuhan, roh martir, roh Kudus di dalam hidup mereka. Daud juga begitu. Sama-sama bertemu dengan Goliat. Kenapa Saul ketakutan? Ada roh iri dalam dirinya sehingga tidak mampu dia mengalahkan roh irinya itu, sehingga dia takut kepada Goliat. Coba Daud gak ada takut-takutnya itu. Kalau Goliat dihadapi dia karena dia percaya ada roh Tuhan. Sehingga firman-Ku mengatakan, Daud mengatakan begini, ada roh Tuhan padaku. Berarti dia gak perlu takut. Kalau ada roh Tuhan padamu, kok gak perlu takut? Apa yang kau makan besok? Percaya. Pertanyaannya, percaya nggak kau?
seharusnya kau harus percaya. Karena apa? Yang menjanjikan bukanlah manusia, tetapi yang menjanjikan adalah Kristus Yesus dan kerajaan. Inilah firman-Ku dalam pagi hari ini, supaya engkau bisa terbuka pikiranmu. Baik yang berbicara itu kan, karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang memeteraikan itu firman di dalam hati pikirannya. Jadi saya pakai itu untuk mengatakan kebenaran. Oh, ini mas berapa? Saat mengatakan, saat dia berbicara tentang kebenaran, semua orang-orang di situ akan gemetar. Mereka tersentuh dan menyadari betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus saat hamba-hambanya mengutarakan kebenaran firman Tuhan. Ada Roh Allah menjamah mereka, ada kuasa api Roh Kudus menjamah mereka. Diberkatilah engkau yang mendengarkan firman Tuhan. Saat pagi hari ditabur dengan firman Tuhan, dibentuk rohmu, hidupmu, tubuhmu, jiwamu, supaya kemuliaan Kristus nyata dalam hidupmu. Anak-anakmu, keluargamu, rumah tanggamu, masa depanmu, atau apapun yang kau kerjakan yang Tuhan kehendaki, tidak akan pernah gagal, tapi diberkati oleh Tuhan. Adikmu jangan takut, semua dipelihara oleh Tuhan. Tuhan jamin, Tuhan boleh berikan ketenangan, dan Tuhan akan bebaskan dia dengan waktunya Tuhan yang sangat-sangat singkat.